Oh, tinggal kira ke sini ini. Ya. Pagi Bu. Ya. Sama Niko nonton. Sama Niko. Dulu pakai makan riso ya. Kalian. Tidak Bu. Oh, Pastikan aku kelihatan. siap. Saya geser. Oh, iya.
Iya. Shalom Bapak Ibu. Lambaikan tangannya shalom. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama berkumpul bersama pada pagi hari ini. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Maka kita harus terus mengiring Tuhan sampai seumur hidup kita. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami, Engkau telah melawat kami Tuhan. Dan pagi ini kami mau datang ke hadirat-Mu untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kiranya Engkau disenangkan dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami siap berdoa. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku,
Tahu sungguh Engkau bersamaku.
Kita mau semuanya bergerak ya. Dari utara ke selatan, kita dengan hujan bagi alam. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan yang disaksikan.
firman Tuhan, walaupun jalan hidup kita kadang penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah, tapi kita harus yakin bahwa akan selalu ada pelangi pada akhirnya, akan selalu ada berkat yang menanti kita, dan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Sehingga aku menyanyikan sebuah lagu. Jemaat saja yang menyanyikan pujian. Seperti
pujian yang kami naikkan ini adalah iman kami pada Tuhan, bahwa di akhir hujan akan ada pelangi yang indah yang Kau sediakan bagi setiap kami yang betul-betul berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dari minggu ini kami bisa bersama-sama beribadah dan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu yang murni, firman-Mu yang kudus. Biarlah menjadi motivasi bagi kehidupan kami untuk kami tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan, sehingga nantinya Tuhan Engkau bisa mendapati dalam setiap kami bahwa kami beriman dan percaya penuh kepada Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana ini, pakailah untuk menjadi alat bagi Tuhan menyampaikan firman Tuhan dan penafsirannya dengan kata-kata yang sederhana, sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang siap belajar akan kebenaran firman, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan yang ada di gereja, dan juga shalom bagi Bapak Ibu jemaat yang saat ini live streaming dari rumah untuk beribadah bersama-sama. Kiranya tidak mengurangi kekusukan kita untuk kita bisa bersama-sama merasakan hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan kita bahas bersama tentang Allah peduli akan kehidupan umatnya. Untuk mendasari nats firman Tuhan pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kitab Keluaran, kitab kedua dalam Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, pasal yang kedua ayat 23 hingga dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu menyimak firman Tuhan pada kali ini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena beberapa waktu yang lalu ketika istri saya sakit dan masuk rumah sakit karena penyakit demam berdarah dan gejala tipes, saya percaya Bapak Ibu mendoakan keluarga kami dengan luar biasa dari rumah masing-masing, dan pada akhirnya istri saya bisa sembuh. Tapi ternyata saudara, pengalaman iman kami bukan hanya cukup sampai di situ. Ketika istri saya sembuh 1 atau 10 hari kemudian, Uriel anak kami yang kami kasihi tiba-tiba sakit. Saudara, suatu siang ketika Uriel makan seperti biasa, dan pada akhirnya saudara, Uriel tiba-tiba muntah terus menerus. Kami kaget, dan di rumah kami ada termometer. Kami mulai cek panasnya dari si Uriel ini. Ternyata saudara, panasnya mulai naik 37,3. Yang kami khawatirkan saudara, jangan sampai penyakit ibunya juga sampai pada Uriel. Karena bagi saya, kalau ibunya masih enak, Bapak Ibu, enaknya apa? Pergi ke rumah sakit, diinfus masih oke, walaupun nangis juga ketika dipasang infus. Tapi saya membayangkan Tuhan, kalau seandainya Uriel kena penyakit yang sama di rumah sakit, saya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti ditusuk oleh jarum infus, bagaimana nanti harus dipaksa minum obat, bagaimana nanti di rumah sakit Bapak Ibu harus digendong dan lain sebagainya. Saudara, kami berdoa pada Tuhan supaya tidak ada penyakit yang
sama seperti ibunya. Saudara, menjelang malam panasnya Uriel semakin tinggi, 38, dan saudara, Uriel mulai mengeluarkan berak yang beraknya agak cair. Kami Bapak Ibu antara khawatir tapi juga antara berjaga-jaga. Antara khawatir dan antara berjaga-jaga, Uriel tidak bisa tidur malamnya dengan tenang. Mulai dari sore hari hingga sekitar pukul 1 malam, Uriel hanya mau digendong. Kemana-mana maunya digendong. Di tengah kondisi kami yang mungkin kesehatannya juga agak ngedrop, Uriel hanya mau digendong. Dan saudara, singkat cerita esok harinya panasnya mulai turun, tetapi mohon maaf BAB-nya masih cair dan itu berlangsung hingga kira-kira 3 sampai 4 hari. Karena pertolongan Tuhanlah, Uriel pada akhirnya Bapak Ibu bisa sembuh tanpa perlu pergi ke rumah sakit. Tapi satu hal yang ingin saya saksikan adalah ketika anak itu sakit, yang namanya orang tua pasti khawatir. Ketika anak itu mengalami demam yang tinggi, yang namanya orang tua pasti juga memiliki pikiran yang macam-macam. Berbagai bentuk kepedulian kami tunjukkan kepada Uriel. Mulai dari saya memberi obat keluar, paracetamol. Mulai dari kami bergantian menggendong Uriel. Mulai dari kami bergantian untuk bisa mengurus pekerjaan rumah yang menunjukkan kepedulian kami kepada Uriel. Saudara, pertanyaan yang sama juga mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Apakah Allah itu peduli terhadap umatnya di tengah-tengah pandemi atau tidak? Saudara, ketika pandemi ini mulai ada di Indonesia sekitar pertengahan bulan Maret, kita sempat disyokkan dengan pandemi ini. Ibadah-ibadah mulai ditutup. Kita disarankan hanya di rumah saja. Dan mungkin sebagian orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencariannya karena wabah yang sekarang ini masih berlangsung. Mungkin ada jemaat Tuhan yang saat ini menjerit karena apa? Karena kehidupan ekonominya tidak bisa berjalan seperti sedia kala. Mungkin saat ini juga ada kaum lansia di antara kita yang menjerit karena apa? Karena kerinduannya beribadah. Tidak bisa beribadah seperti kita yang punya range usia yang ditentukan oleh pemerintah. Saudara, pertanyaannya saat ini adalah di tengah pandemi, apakah Allah masih peduli terhadap kita atau tidak? Mungkin Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang mulai frustasi, seolah-olah Allah meninggalkan kita di tengah-tengah pandemi. Mungkin Bapak Ibu mulai frustasi karena kehidupan ekonomi, karena kehidupan rumah tangga disebabkan oleh karena pandemi, dan kita mulai berpikir apakah Allah peduli ketika kita mengalami pandemi ini. Saudara dikasih Tuhan, kesesakan yang sama pernah dialami oleh bangsa Israel yang kita baca pagi hari ini dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Saudara, kesesakan bangsa Israel juga menjadi kesesakan, gambaran yang sempurna akan kesesakan kita. Karena apa saudara? Karena bangsa Israel, Bapak Ibu, ketika mereka ada di Keluaran pasal yang kedua, mohon maaf, mereka Israel belum jadi bangsa. Karena Israel menjadi bangsa itu ada di Keluaran pasal 19. Bisa dibilang bahwa ini adalah semacam etnis orang Israel yang mulai berkembang sedemikian rupa di Keluaran pasal yang kedua, mengalami kesesakan yang mungkin sama kesesakannya dengan kita. Apa saja itu? Yang pertama, mereka sedang mengalami nubuatan yang terjadi dalam kehidupan mereka, yaitu selama 400 tahun mereka mengalami perbudakan. Saudara, perbudakan di tanah Mesir ini bukan perbudakan yang enak. Dimanapun Bapak Ibu, perbudakan tidak pernah enak. Dan mereka mengalami serangkaian kesesakan yang ada ketika di dalam perbudakan Mesir. Yang pertama, mereka mengalami
membuat bangunan-bangunan. Bahkan Bapak Ibu, karena saking piciknya orang-orang Mesir atau pemerintah Mesir, mereka diharuskan membuat bangunan atau batu bata 2 kali lipat dari biasanya. Bahkan saudara, mereka juga mengalami kesesakan mental, di mana mereka mengalami penindasan saat itu. Dan juga mereka mengalami kekerasan secara spiritual, yaitu apa? Mereka dilarang beribadah kepada Yahweh, Allah sesembahan mereka di Mesir. Saudara, secara fisik, secara emosi, secara spiritual, orang-orang keturunan Yakub atau yang sering disebut dengan Israel ini mengalami kesesakan. Mengalami kesesakan yang begitu luar biasa. Tetapi saudara, kalau kita bandingkan, mungkin kesesakannya sama seperti kesesakan kita dan juga dialami oleh orang-orang di seluruh dunia, di mana ketika COVID ini ada, mengancam kesehatan dan mengancam krisis global. Saudara, yang dialami Israel mungkin bisa menjadi gambaran yang sama yang dialami oleh kita saat ini. Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, tetapi kita saat ini sedang diperbudak atau sedang mewaspadai wabah yang luar biasa. Tapi saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, bangsa Israel melakukan hal yang tepat, yang kalau kita melihat di ayat yang ke-23, yang mereka lakukan adalah mereka berseru, mereka berteriak, mereka juga meminta tolong kepada Allah. Saudara, mereka sudah berseru kepada Tuhan, mereka sudah berteriak kepada Tuhan, mereka sudah nyaring berseru pada Tuhan. Tuhan, kami nggak kuat dengan perbudakan ini. Tuhan, kami tidak kuat dengan apa yang terjadi saat ini. Tuhan, Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memperhatikan kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memperhatikan kondisi kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hal yang sama perlu kita bersama-sama lakukan. Berserulah kepada Tuhan, dan nanti kita akan melihat bagaimana sikap kepedulian Tuhan. Minta tolong dikit. Saudara, kalau kita lihat hal yang tepat sudah dilakukan oleh bangsa Israel, kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu bagaimana respon kepedulian Allah atas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan bagaimana respon kepedulian Allah apabila kita umat Tuhan melakukan hal yang sama, yaitu berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Apakah Allah peduli kepada Israel? Menjadi jawaban yang sama bagi kita saat ini. Apakah Allah peduli terhadap kita? Saudara, dari teks Keluaran pasal 2 ayat 23-25 ini setidak-tidaknya menunjukkan 3 kepedulian Allah atas kesesakan umatnya. Yang pertama, saudara, Allah itu peduli, dengan cara apa? Kepedulian Allah itu dinyatakan dengan mendengar seruan umatnya. Bapak Ibu, coba saya akan membaca kembali ayat 23 dan ayat 24 bagian A. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai pada Allah. Dan Bapak Ibu lihat respon Allah. Respon Allah adalah Allah mendengar mereka mengeluh. Saudara, yang pertama, Allah itu peduli pada kita yang saat ini sedang mengalami wabah. Allah itu peduli kepada bangsa-bangsa yang saat ini sedang menghadapi wabah yang sangat mengerikan. Allah itu peduli bagi jemaat GKB yang berteriak minta tolong, yang berteriak minta pemulihan daripada Tuhan. Kepedulian Allah itu dinyatakan dengan cara apa? Allah mendengar seruan umat.
Saudara, jangan berhenti berseru pada Allah kalau sampai saat ini doa kita terhadap bangsa dan terhadap dunia global supaya Allah menghentikan wabah ini. Kita merasa bahwa seolah-olah doa kita sia-sia. Tidak, Bapak Ibu. Allah mendengar seruan kita. Sama seperti Ia mendengar cerita Israel. Sama seperti Ia mendengar teriakan Israel di masa lalu. Sekarang ini Allah mendengar seruan umat. Saudara, tolong dikit. Perkataan Allah mendengar seruan umatnya ini bukanlah sesuatu yang biasa saja, tidak. Karena apa? Allah mendengar itu berarti bahwa Allah merespon dengan cepat apa yang menjadi permohonan umatnya. Dan ini Bapak Ibu, kalau kita melihat di konteks timur dekat kuno di mana orang Israel hidup, hal ini berbeda dengan Allah atau dewa lain, di mana kalau Allah atau dewa lain itu mau mendengar seruan umatnya, mendengarnya jika masih dalam tanda kutip, mereka itu harus melakukan ritual-ritual tertentu. Contoh, bagi bangsa Kanaan, supaya dewa mereka bisa mendengar permintaan umatnya, yang harus dilakukan oleh orang Kanaan adalah mempersembahkan sesuatu, entah itu binatang sebagai korban, atau Bapak Ibu yang paling parah di Kanaan adalah mempersembahkan anak sulung supaya Allah mendengar. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu gembala kita punya sesuatu permintaan pada Tuhan, supaya seandainya ini Bapak Ibu gembala kita ini tinggalnya di Kanaan dan menyembah dewa Kanaan, supaya dewa Kanaannya itu bisa mendengar, yang dilakukan adalah harus mempersembahkan sesuatu. Yang dilakukan adalah mungkin febe harus dipersembahkan supaya doanya didengar. Bapak Ibu, Allah-Allah lain, dewa-dewa lain itu punya sistem yang rumit sehingga Allah mereka bisa mendengar. Tapi beda dengan Allah Israel. Dimanapun umatnya berseru, dimanapun umat mengerak, Allah langsung mendengar. Saudara ingat kembali ketika Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal, yaitu apa? Tanding, Bapak Ibu, tanding supaya apa? Supaya ada api atas persembahan korban. Bapak Ibu ingat cerita yang dilakukan oleh nabi-nabi Kanaan, nabi-nabi Baal, yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Mereka sudah supaya apa? Ada api, tapi api tidak turun-turun. Bapak Ibu, kemudian terjadi mereka kemudian ngambil silet, ngambil pisau, dengan cara apa? Menyiksa diri mereka sampai kemudian berdarah-darah dengan harapan apa? Dewa mereka mendengar, tapi ternyata nggak cepat ada api, Bapak Ibu. Hingga pada akhirnya Elia menyentil mereka, hei, mana dewamu? Katanya Allahmu itu luar biasa. Terus kamu berteriak, mungkin Allahmu sedang tidur. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah, Allahnya orang Israel dalam perjanjian lama, memiliki karakteristik peduli terhadap umatnya. Kepeduliannya dinyatakan dengan cara apa? Mendengar doa umat. Jadi saudara, kalau saat ini kau punya beban doa, secara khusus kalau kita berdoa bersama-sama supaya wabah ini segera disingkirkan, ingatlah satu hal: Allah peduli terhadap doamu, Allah peduli terhadap teriakanmu, Allah peduli kalau engkau kehilangan pekerjaan oleh karena wabah ini, Allah peduli kalau engkau berdoa mencari pekerjaan gara-gara wabah ini. Dan kepedulian Allah dinyatakan dengan cara kapanpun Bapak Ibu berseru, berdoa pada Tuhan, Allah mendengar doa. Bapak Ibu, ini teologi yang penting yang menguatkan iman kita bahwa Allah mendengar doa dan seruan kita. Jadi saudara, ikut Tuhan ada satu kepastian kepedulian Allah yang dinyatakan lewat Allah mendengar setiap seruan doa kita. Saudara, Allah itu peduli di tengah-tengah pandemi kita. Yang kedua
Yang kedua, Bapak Ibu, bukan hanya Allah mendengar seruan kita, tetapi Dia juga Allah yang ingat akan janji. Saudara, kalau hanya mendengar seolah-olah tidak kuat, tetapi Allah kemudian menguatkan, Bapak Ibu, coba perhatikan ayat 24. Allah mendengar, mereka mengerang. Terus kemudian yang dilakukan oleh Allah adalah lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Allah orang Kristen ataupun Allah yang kita sembah adalah Allah kita itu Allah perjanjian. Maksudnya apa? Allah kita itu mengikatkan diri kepada kita lewat perjanjian. Dan perjanjiannya, Bapak Ibu, seringkali ada yang bersyarat, tetapi Bapak Ibu banyak kali perjanjian itu tidak bersyarat. Allah kita adalah Allah perjanjian yang kalau Dia berjanji pasti Dia genapi. Saudara, di dalam konteks ini Allah ingat akan janjinya. Kita tahu dikit. Janjinya yaitu Bapak Ibu berurusan dengan perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu, apa yang dijanjikan Allah kepada tiga tokoh penting dalam perjanjian lama ini? Janjinya Bapak Ibu yaitu Israel akan memiliki keturunan dan menjadi bangsa yang besar. Kepada Abraham, Allah sudah berjanji Abraham, nanti dari benihmu akan lahir bangsa yang besar. Kepada Ishak, Allah berjanji Ishak, karena aku ingat perjanjian Abraham, nanti kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kepada Yakub, Allah berjanji Yakub, kamu nanti akan menjadi bangsa yang besar karena perjanjian Abraham. Bapak Ibu, ketika masuk ke Mesir, mereka dijajah oleh Mesir. Ketika masuk ke Mesir, bidan-bidan sudah disuruh nanti kalau ada orang Mesir yang melahirkan, kok anaknya lanang, langsung dipateni. Seolah-olah Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Mesir ini bisa membuat gagal perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Seolah-olah Bapak Ibu, penindasan yang dilakukan oleh Mesir di mana orang-orang mulai mati, orang-orang mulai gak kuat, dan kemudian Allah seolah-olah lupa akan janjinya. Tapi dalam teks kita dikatakan Allah kita adalah Allah perjanjian. Ketika Allah sudah berjanji, apapun situasi dan kondisinya, Allah bisa merubah sedemikian rupa sehingga janjinya terlaksana. Dan ini Bapak Ibu yang diingatkan oleh kitab Keluaran pasal yang kedua ini. Allah dengan jelas mengatakan bahwa aku masih ingat janjiku pada Abraham, aku masih ingat janjiku pada Ishak, aku masih ingat janjiku pada Yakub, bahwa kalian nanti akan menjadi bangsa yang besar. Ketika umat berteriak minta tolong, Allah ingat akan perjanjian. Saudara, apakah pandemi COVID-19 ini seolah-olah melunturkan iman saudara akan setiap janji-janji Allah? Kalau tidak, amin Bapak Ibu, kita punya iman yang teguh pada Tuhan. Tetapi seandainya iya, Tuhan, mana janjimu? Katanya Engkau terus menyertai aku, tapi kenapa Tuhan aku di PHK? Tapi kenapa Tuhan usahaku tidak maju di tengah pandemi ini? Tuhan, lupakah Engkau dengan janjimu? Bapak Ibu, Allah peduli kepada panjenengan, Allah peduli kepada kita semuanya, dan Ia tetap ingat janjinya bagi kita. Jadi saudara, kalau saudara masih ragu terhadap janji Tuhan, itu masalahnya di saudara sendiri, bukan di Allah. Karena Allah sampai kapanpun Dia tetap ingat janjinya bagi saudara. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, Alkitab berisi serangkaian janji manis yang diberikan oleh Allah pada kita. Allah tidak lupa akan janjinya ini. Makanya aplikasi bagi kita, Allah mengingat akan segala janjinya bagi kita
entah itu janji penyertaan, janji pemulihan, janji memberikan kekuatan dan lain sebagainya. Jadi saudara, di masa pandemi ketika Allah berjanji menyertai kita, apakah Dia masih menyertai kita? Ya. Di masa pandemi ini ketika Allah berjanji mengirimkan pemulihan bagi kita, apakah ini masih berlaku bagi kita? Ya. Janjinya Bapak Ibu, ya dan amin. Sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah perjanjian, di mana Dia tidak mungkin mengingkari perjanjian dalam iman. Jangan surutkan imanmu pada Tuhan, teruslah beriman dan percaya kepada Tuhan, karena Allah kita ingat akan segala janji. Kalau saudara saat ini merasa bahwa seolah-olah janji Allah itu pudar, masalahnya ada dalam hatimu, bukan di Allah. Karena sampai kapanpun, Ibrani 13 menyebutkan Allah kita, Tuhan Yesus itu sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia Allah perjanjian bagi kita. Yang ketiga saudara, Allah peduli pada kehidupan anak-anaknya ditunjukkan dengan apa? Allah memperhatikan kesesakan umatnya. Coba Bapak Ibu kita baca kembali, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Keluaran pasal yang kedua ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah, perhatikan Bapak Ibu, memperhatikan mereka. Jadi saudara, doa orang Israel, seruan orang Israel membuat Allah memalingkan muka kepada mereka, dan kemudian Bapak Ibu, Allah memperhatikan kesesakan yang mereka alami. Saudara, kata memperhatikan ini jangan diartikan ke dalam bahasa Jawa Allah delok, tidak Bapak Ibu. Kalau delok hanya sekedar melihat. Tapi kata memperhatikan ini menunjukkan tindakan atau aksi Allah yang langsung mengatasi masalah Israel pada saat itu. Coba kita lihat beberapa tindakan Allah. Memperhatikan berarti Allah segera memberikan perbuatan ajaibnya kepada mereka. Apa saja itu? Yang pertama Bapak Ibu, ketika Israel berseru, Allah memperhatikan. Allah mengirimkan Musa sebagai pembebas. Ingat, saat itu Yusuf sudah mati. Mereka dijajah dan tidak ada pemimpin yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, Allah memperhatikan, dikirim Musa langsung bagi mereka. Makanya kalau kita lihat di dalam LAI memberikan judul bagian ini, Musa diutus Tuhan. Saudara, Musa tokoh yang terkemuka di dalam perjanjian lama, diberikan untuk mengatasi masalah yang ada pada saat itu. Kemudian apa lagi? 10 tulah menakjubkan ditunjukkan oleh Allah untuk membebaskan umatnya. Air menjadi darah, kata, lalat ikat, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini adalah bentuk perhatian Allah untuk membebaskan umatnya. Bapak Ibu, 10 tulah ini nanti kalau Bapak Ibu rajin membaca perjanjian lama, sering terus diulangi sebagai perbuatan ajaib Allah bagi bangsa itu. Yang ketiga, pengangkatan Israel dari budak menjadi bangsa yang kudus. Yang mereka berteriak, Tuhan, kami nggak mau diperbudak, tolong bebaskan kami. Melalui Musa, bangsa ini dibebaskan. Dan kemudian kalau Bapak Ibu membaca Keluaran 19 ayat 4 sampai 6, Tuhan berkata, hai Israel, engkau tak angkat menjadi umat harta kesayanganku yang kudus. Dari umat yang dijajah menjadi umat Tuhan. Jadi saudara, Allah memperhatikan itu berarti Allah melihat kesesakan umatnya dan menolong umatnya. Allah memperhatikan kita. Allah bekerja memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara, yuk saat ini kita berseru pada Tuhan. Saat ini kita
saat ini kita terus berseru pada Tuhan. Kita sudah merasakan 3 bulan lebih kena pandemi dan kita merasakan Tuhan, apakah Engkau peduli? Firman Tuhan pagi hari ini menyatakan Allah peduli terhadap kesesatan. Allah peduli terhadap apa yang kita alami bersama. Jadi saudara, Allah bukanlah Allah yang jauh, Dia tetap dekat dalam diri saudara. Dia bukanlah Allah yang acuh tak acuh, tetapi Dia Allah yang peduli terhadap kehidupan kita. Mari tetap bawa Bapak Ibu dalam doa bagi dunia internasional, bagi bangsa kita, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi para tenaga medis. Kita berdoa supaya segera virus ini dihentikan dengan satu fondasi yang kuat. Allah peduli terhadap doa-doa kita. Jadi saudara, tidak terlalu dikit pembahasan kita pagi hari ini. Allah peduli akan kehidupan umatnya. Ya, ditunjukkan dengan mendengar seruan kita, mengingat janjinya bagi kita, dan memperhatikan kesesatan kita. Yuk mari saat ini yang imannya mulai GoPro di tengah-tengah pandemi, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua. Allah peduli terhadap hidupku, Allah peduli terhadap bangsa kita, Allah peduli terhadap dunia yang sedang mengalami pandemi ini. Lakukan seperti yang Israel lakukan, berseru, berdoa, bersimpuh, hingga nanti kita melihat kepedulian Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan Ibu Gembala akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pagi ini. Bersama-sama kita akan merespon firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bawa segala kesesakan kita kepada Allah yang begitu peduli. Mari kita bawa semua perubahan hidup kita yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita perlukan kepada Allah yang setia kepada janjinya. Karena sekalipun situasi berubah, kepedulian Allah tidak pernah berubah. Bahkan dalam masa kesesakan adalah ruang dan kesempatan untuk kita menikmati kepedulian dan pertolongan. Banyak perkara yang tidak dapat aku mengerti. Kita akan naikkan pujian ini, kuatkan hati kita, ingat kembali janjinya, dan pegang teguh bahwa Dia pasti menolong kita pada waktu. Banyak perkara yang telah ku mengerti, mengapa harus terjadi.
Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Biasa. Semua kita diberkati Tuhan. Ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oleh karena itu jangan pernah menyerah dengan apa yang di hadapan kita, karena Tuhan kita lebih dahsyat dari segala sesuatu. Tuhan kita lebih hebat. Tuhan kita lebih dari segala sesuatu. Apalagi dari persoalan kita, Dia lebih dahsyat. Dan Dia punya segala macam jalan keluar untuk setiap kita pribadi dan sebagainya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya di depan sini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi donatur di KPI Care. Terima kasih biar apa yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu saudara kerjakan, Tuhan sendiri yang membalas. Saya percaya bahwa semua memberikan dengan keikhlasan, gitu ya, tidak mengharap balas, tetapi biarlah segala pembalasan itu jadi milik Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Iya. Yang kedua, hari ini adalah program kita GKPI Care yang terakhir. Jadi Bapak Ibu yang biasa mengambil hari ini silakan diambil jam 10 seperti biasa. Betul, yang saya ulang adalah hari ini terakhir. Jadi silakan menggunakan kesempatan dengan baik dan kita berdoa, dan saya juga berdoa supaya walaupun ini terakhir di GKPI Care, tetapi Bapak Ibu tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menolong Bapak Ibu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara GKPI Care selamanya, tetapi ada pemeliharaan Tuhan dan jalan Tuhan yang luar biasa. Itu saya berdoa supaya masing-masing kita terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya. Oh, ya. Terima kasih juga untuk Ibu Restiono. Ada kan di sini? Bu Res? Tidak ada ya? Ya, Bu Restiono yang sudah dengan setia ngantor dari jam 10 sampai jam 12 di Pasori. Ya, biarlah pasti nonton juga. Tuhan Yesus memberkati dan membalas segala kebaikan. Tapi kalau Ibu Restiono, ya, oke, makasih Tuhan. Saya pikir demikian. Saya tetap pesan dalam hari-hari Bapak Ibu, tetaplah jaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Amin. Yuk kita lakukan doa-doa kita bagi bangsa kita, bagi negeri kita cinta, bagi kota Semarang, bagi kelurahan Sedang Mulyo, bagi bumi ini, biar Tuhan terus melawat dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Biar bangsa ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan, lawat lagi bangsa ini. Kami berdoa biarlah melalui semua peristiwa ini Tuhan, ada hujan pertobatan bagi bangsa ini. Engkau curahkan lagi Tuhan keselamatan bagi bangsa ini, bagi setiap warga negara yang ada, yang hari-hari berseru memohon pertolongan. Tuhan, Engkau mendengar dan memperhatikan. Di dalam nama Yesus kami bersepakat sebagai orang percaya. Kami berdoa memberkati bangsa ini dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau curahkan kuasa kesembuhan dan kesehatan bagi bangsa ini, sehingga tingkat orang yang terkena corona Tuhan menjadi turun. Dan kami berdoa menolak kuasa corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, pergi dari bangsa ini, pergi dari bumi ini, di dalam nama Yesus Kristus. Karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Di atas semuanya kami serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Berkati tim dokter, berkati tim medis dan kesehatan yang ada di depan untuk menolong semuanya. Tuhan memberkati. Dan kami berdoa Tuhan, biar atas kemurahan Tuhan akan ditemukan obatnya dan vaksinnya. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat bagi orang-orang yang berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Secara khusus berdoa bagi pemerintah kami, kebijakan-kebijakan yang diambil. Mungkin ini kebijakan yang sulit dan menyulitkan bagi banyak pihak, tetapi Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi pemimpin kami, sehingga menemukan cara-cara yang terbaik untuk menolong warga negara ini. Kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memberikan hikmat bagi pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang ada, biar apapun yang terjadi
terjadi. Jemaat-jemaat GKB Bahtera Hayat terus hatinya terikat kepada Tuhan, hatinya terus punya rindu dan kerinduan yang besar, mencari Tuhan, dekat kepada Tuhan dalam segala situasi. Sehingga benar firman Tuhan hari ini, setiap jemaat akan mengalami kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Hidupnya bukan hidup yang mengeluh, hidupnya bukan hidup yang menyerah dengan segala situasi, tapi terus berjuang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang ada di pihak kami, di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun judulnya, seluruh coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah dengan segala macam. Waktu ini yang kami lihat adalah ketidakbaikan menurut jasmani kami. Tetapi mata rohani kami harus melihat bahwa ada kebaikan dan hanya kebaikan yang Tuhan berikan, rencana Tuhan bagi setiap hidup kami. Oleh karena itu kami menengadahkan tangan kami, berdaulatlah atas hidup dan kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu atas kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ulama, lakukan aktivitasmu dengan takut akan Tuhan dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa di surga, selamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, menyemangatimu, dan tidak menjadi orang-orang yang menyerah dalam segala situasi karena Tuhan besertamu. Apapun yang kau usahakan, kau kerjakan, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya beriman bersama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dan kanan kirinya Tuhan berkati. Tetap kuat di dalam Tuhan. Yes.